Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Anissa. NIM saya 1811320032 dari Prodi Bimbingan dan Konseling Islam kelas 5A, memenuhi mata kuliah Psikoterapi Islam untuk ujian tengah semester. Dosen pengampu Ibu Triani Pujiastuti, MASI. 3 metode psikoterapi barat. Yang pertama, behavioral, tokohnya B.F. Skinner. Manusia menurut terapi behavioral bersifat mekanistik atau merespon lingkungan dengan kontrol terbatas. Hidup dalam alam dan sedikit peran aktifnya dan memilih martabatnya, manusia memulai kehidupannya dan memberikan reaksi terhadap lingkungannya. Dan interaksi ini menghasilkan pola-pola perilaku yang membentuk kepribadian. Perilaku seseorang ditentukan oleh banyak macamnya, penguatan yang diterima oleh situasi hidupnya. Tujuan behavioral. Yang pertama, memperoleh perilaku baru. Yang kedua, mengeliminasi perilaku yang maladaptif, apa yang tidak sesuai dengan lingkungannya. Yang ketiga, memperkuat dan mempertahankan perilaku yang diinginkan karena konteks terapi behavioral, ukurannya atau standarnya yang baik dan buruknya itu tergantung oleh lingkungannya. Selanjutnya, peran terapis. Metode psikoterapi behavioral adalah metode bersifat direktif, yaitu langsung, sehingga peran berfungsi konsultan, penasehat, guru, dan sebagai sumber pemberi fasilitator. Ia juga bisa memberi instruksi untuk mendukung lingkungan yang ada di dekat klien dan membantu proses perubahan. Yang mendominasi dari psikoterapi ini adalah perannya. Peran terapi akan menyampaikan langkah-langkah atau hal-hal yang berkaitan dengan terapi yang dilakukannya dan sudah ditentukan oleh terapisnya tentunya ya. Contohnya, ada orang yang punya masalah dengan kepercayaan dirinya untuk menyampaikan rasa sayang dan cintanya. Maka dari itu, berikanlah latihan asertivitas. Seperti harus berbicara di depan kaca. Ketika latihan asertivitas sudah yakin, bisa dan lancar, barulah diutarakan kepada seseorang secara langsung, kepada seseorang yang dia sayang. Itu adalah hal-hal yang dilakukan oleh terapis dalam proses terapis behavioral. Jadi langsung disampaikan langkah-langkah seperti itu. Makanya ia menjadi fasilitator, guru, konsultan, penasehat, dan ia juga bisa memberi instruksi orang-orang yang berada di lingkungan di dekat kliennya dan membantu proses perubahan tersebut. Teknik behavioral. Yang pertama itu desensitisasi sistematik. Adalah cara menautkan agar respon reaksi dan respon kecemasan. Yang pertama, klien disuruh untuk rileks. Klien disuruh membayangkan hal-hal yang dapat menimbulkan kecemasan pada level yang rendah. Setelah terlihat respon kecemasan, dia disuruh rileks lagi. Seperti itu dan membayangkan hal-hal yang menyenangkan. Yang teknik kedua, impulsif dan flooding, hampir sama dengan desensitisasi sistematik. Yang membedakan tidak menautkan respon reaksi. Jadi, impulsif adalah klien disuruh membayangkan hal-hal langsung pada hal-hal yang mengumpulkan kecemasan tinggi karena dadakan. Jadi, flooding, ia membanjiri, ia mulai disuruh membayangkan hal-hal yang menimbulkan kecemasan rendah, kemauan selanjutnya pada level yang lebih tinggi lagi, dan sampai pada klien
hal-hal yang sangat menimbulkan kecemasan yang bertingkat. Asertivitas yaitu adalah teknik seseorang bisa menyampaikan apa yang ada di dalam dirinya. Jadi orang-orang yang tidak bisa menyampaikan rasa sayang, cinta, dan benci dibutuhkan latihan asertivitas. Teknik yang keempat, terapi aversi adalah konsep yang bersifat punishment. Jadi seseorang yang melakukan perilaku maladaptif, perilaku yang tidak sesuai dengan lingkungannya, maka klien dihukum. Jadi ini yang menjadi pembeda psikoterapi barat dengan psikoterapi Islam atau keagamaan. Yang teknik kelima itu ada token ekonomi, adalah reward, pemberian sesuatu hadiah atau sesuatu ganjaran terhadap sesuatu yang dilakukan oleh klien. Rational emotisis behavior, tokohnya Albert Ellis. Pandangan terhadap manusia bersifat rasional dan juga irasional. Masalah-masalah emosional terletak pada pemikiran tidak logis, hanya perilaku emosional yang berpangkal pada momok diri. Tujuan terapis memperbaiki dan merubah sikap cara berpikir serta pandangan klien yang irasional menjadi rasional, sehingga ia dapat mengembangkan diri dan merealisasikan diri secara optimal, menghilangkan gangguan emosional. Peran terapis, aktif dan direktif. Mereka adalah instruksi yang mengajarkan dan membentuk kondisi klien. Makanya ada persyaratan khusus bagi seseorang terapis rational emotisis behavior untuk mau menjadi seseorang terapis, yaitu orang yang pandai berpengetahuan luas, empati, harus respect konkret, berminat, membantu orang lain dan diri sendiri menggunakan rational emotisis behavior terapi. Teknik terapi. Teknik terapi yang digunakan dalam rational emotisis behavior bersifat konkret, afektif, dan behavioral. Bagaimana penggunaan disesuaikan dengan kondisi klien. Jadi, kita berbicara rational emotion, maka langkah yang pertama, proses teknik kognitif, kita berdiskusi dengan klien bagaimana mengalihkan pandangan klien, memutus pandangan sehingga pandangan klien yang salah itu bisa dibetulkan. Dengan kognitif afektif, ini bersifat perasaan. Kemudian teknik behavioral juga dibutuhkan jika klien membutuhkannya. Ada kalanya orang ketika diskusi ada yang paham dan sebaliknya ada yang tidak paham. Terapi itu adalah sebuah kebenaran, makanya ada kalanya membutuhkan sifat behavioral. Contohnya yang nyata, yang bisa langsung diobservasi sehingga bisa dilihat oleh si klien benar-benar yakin. Eksistensial humanistik, tokohnya Abraham Maslow. Pandangan terhadap manusia memiliki kesanggupan untuk menyadari dirinya sendiri, sesuatu kesanggupan yang unik dan bisa memungkinkan manusia untuk berpikir dan memutuskan sesuatu. Tujuan dari terapi ini, yang pertama, meluaskan kesadaran diri klien dan karena tingkatan kesanggupan pilihan hidupnya, yakni menjadi bebas bertanggung jawab atas arah hidupnya sendiri. Yang kedua, membantu klien agar menyadari keadaannya seperti apa. Caranya dengan memberikan pemahaman tentang makna-makna dan nilai-nilai dalam dunia. Misalnya, apa yang ingin dia capai, apa yang ingin dia perjuangkan, dan apa yang ingin dia cita-citakan. Dan terapi ini memberikan sebuah pemahaman tentang makna-makna dan nilai-nilai dalam hidup. Teknik terapi eksistensial humanistik tidak memiliki teknik yang spesifik. Dia mengadopsi teknik dari psikoterapi yang lainnya.
Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih yang telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.